Halo Sobat Megan, balik lagi dengan saya Hendrik Fajar dari LPK Alamin. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai tata bahasa yang kedua. Oke, langsung aja kita lihat tata bahasa yang kedua di materi bab 9. Nah, di sini ada yang sudah kita bahas waktu di bab 8. Nah, pada bab 8 itu untuk menunjukkan waktu, artinya pada. Nah, kalau di bab 9 ini ikan di berarti untuk menunjukkan keberadaan tempat, orang, dan benda. Oke, langsung aja kita bahas dan baca penjelasan di materi ini. Nah, di sini dijelaskan itu menunjukkan tempat, keberadaan, atau keberadaan barang dan orang. Ditempelkan di belakang kata benda yang berhubungan dengan tempat. Partikel ini juga menunjukkan arah pergerakan ketika digunakan dengan kata kerja, gada ataupun oda. Kalau di akhir kalimatnya pakai kata kerja itu artinya ke. Tapi kalau tidak kata kerja itu artinya di. Nah, contoh. Nah, tadi artinya itu di atau ke. Nah, kalau di itu berarti di akhir kalimatnya itu berarti pakainya iso, isoyo atau opsoyo. Nah, kalau ke itu biasanya di akhir kalimatnya partikelnya atau predikatnya itu kata kerja, gada atau oda. Nah, artinya itu ke. Coba kita bikin ya, misalkan guru ada di kelas. Guru ada di kelas. Guru sebagai subjek, ada predikat, di kelas itu keterangan. Oke, langsung aja kita bikin subjeknya guru, yaitu senglim. Senglim, akhirnya konsonan berarti tambahkan partikel i. Nah, ini sebagai subjek senglimmi. Habis itu keterangannya di kelas berarti giosil. Di berarti pakainya giosil le. Ada isoyo. Tuh ya, berarti keterangan ini nya itu diartikan di. Berarti untuk menunjukkan keberadaan orang, bisa juga keberadaan tempat. Nah, kalau diartikan ke berarti kata kerjanya itu gada atau oda. Misalkan guru pergi ke sekolah. Guru itu sebagai subjek, pergi itu sebagai predikat, ke sekolah itu sebagai keterangan. Berarti guru senglim yang senglimi ke sekolah hakyo. Ke berarti pergi gayo. Ini subjek, ini keterangan, ini predikat. Tuh ya. Senglimi hakyo gayo. Nah, di sini diartikannya ke, karena di predikatnya itu kata kerja. Nah, itulah penjelasan mengenai partikel bisa diartikan di dan juga bisa diartikan ke. Oke, langsung aja kita baca contoh di kalimat ini. Nah, di sini ada Rihan Sinen, saudara Rian Cigem. Sekarang samusire isoyo. Sekarang ada di kantor. Nah, terus di bawahnya ceki
buku cek sang wiye di atas meja isoyo ada, berarti buku ada di atas meja. Terus terakhir Jonen neil si jange gayo. Jonen itu saya, neil itu besok, si jange ke pasar gayo pergi. Berarti saya besok pergi ke pasar. Itu ya, itu contoh mengenai artinya di atau ke. Oke, kita akan kerjakan latihan di bab 9 di tata bahasa yang kedua ini. Nah, di sini ada latihan 2 yonsep i latihan 2. Perintahnya Ilbon gerime bogo almajen danorel yonjol haseo. Artinya yonjol haseo itu hubungkanlah dano kata almajen yang benar bogo dengan melihat kirim gambar. Berarti kita hubungkan gambar dengan katanya. Nah, di sini ada gambar ganteng, tampan, berarti mosita. Ini tinggi besar, kiga keda, berarti sini. Ini kecil, berarti kiga jakta. Nah, ini cantik, berarti ya peda. Nah, itu ya cara pengerjaannya. Nah, terus di latihan kedua, oke, sebelum masuk ke latihan 2, kita akan bahas mengenai kata kerja atau kata sifat yang akhirannya e. Nah, ya. Kita bahas di sini ya. Kata kerja atau kata sifat yang akhirannya e apabila bertemu dengan a atau oyo, maka itu dihilangkan. Contohnya misalkan keda bertemu dengan oyo. Nah, seperti biasa ada dihilangkan. Nah, karena e ini bertemu dengan vokal o, maka e nya itu dihilangkan terus digabungkan, maka menjadi koyo. Tuh ya, contoh lagi. Yepeda. Kita seperti biasa ada dihilangkan. Nah, karena bertemu dengan oyo lagi, berarti jadinya yepo. Nah, ininya dihilangkan, berarti yepoyo. Tuh ya. Kalau ada kata sifat yang akhirnya e lalu digabungkan dengan rumus ayo atau oyo, maka e-nya itu dihilangkan. Paham? Kalau paham, kita kerjakan latihan nomor 2. Nah, nomor 2 perintahnya gerime bogo bogi corom dehwarel wansong haseo. Artinya wansong haseo lengkapilah dewa percakapan corom seperti bogi contoh dengan melihat gambar. Nah, bogi di sini ada rumah dan saudara tuan. Nah, ga tuan sinen odie isoyo. Artinya saudara Tuhan ada di mana. Terus jawabnya di sini rumah di dalam, berarti ada di dalam rumah. Nah, cibe isoyo ada di rumah. Tuh ya. Terus berikutnya kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Saya coba kerjakan nomor 1. Nah, di sini ada siktang. Pertanyaannya, Rihan sinen odie isoyo, saudara Rihan ada di mana? Jawabnya berarti siktange isoyo. Ada di restoran atau di rumah makan. Nah, itulah penjelasan mengenai tata bahasa kedua dan berikut latihannya. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan,
atau penjelasan yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, itu aja video kali ini. Kita akan lanjutkan kembali pada video berikutnya. Jangan lupa fighting!